Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di channel Apap. Kali ini kita akan kembali masih dalam rangkaian unboxing mesin-mesin atau power tool atau alat-alat teknik lainnya. Kalau kemarin ada mesin cut off, ada scroll saw, ada table saw, ada bor duduk, sampai yang lain-lainnya ya banyak. Pokoknya kemarin sudah kita unboxing. Kali ini ada satu power tool lagi, cuma yang membedakan kali ini adalah barangnya kita beli dengan unit yang nggak baru, tapi barang bekas pakai dari seseorang, bukan teman kami pun tidak mengenal penjualnya. Ketemunya ada di Facebook, lalu dari Facebook kami mintakan ke Tokopedia, lalu kemudian kita transaksi di Tokopedia, dan ini adalah pemakai bukan pedagang. Artinya di tokonya ini nggak ada barang kecuali barang yang memang dia ingin jual. Langsung aja barangnya seperti apa, unit power toolnya apa, kita lihat bersama-sama dan simak sampai habis. Ya, ini dia paketnya. Paket yang tadi kami katakan ini adalah barang bekas pakai, bukan barang baru. Langsung aja kita buka. Ini berupa mesin apa? Ini adalah berupa miter saw 7 inch dari merek Ryu. Ini buku petunjuk manualnya, gambarnya seperti ini. Content, safety instruction, spesifikasi, functional description. Ada kartu garansi, ada juga kunci L ya, ini ya, kunci L, dan ini mata obeng, buku manual, kartu garansi, dan kunci L. Kita taruh dulu. Lalu kemudian ini ada apa ini ya, semacam ini ada apa, perekat atau apa. Ini bahannya besi. Oh, ini extension ya, extension kalau nggak salah buat nanti mejanya kalau mau di samping gitu, dipanjangin ke samping. Oke, kita taruh lagi. Kosong. Ya, itu dia barangnya sudah kita keluarin. Nanti kita lihat detailnya seperti apa.
Ya, yang pertama ini kita bahas speknya dulu ya. Ryu meter saw 7 inch. Dayanya ini dia tertulis ada di 900 watt. Jadi buat teman-teman yang listrik rumahnya 900 atau 1300 itu bisa dihitung-hitung dulu ya. Lalu kemudian voltage-nya standar ya 220, 240, 50 Hz. Lalu kecepatan putaran tanpa beban 5.500 per menit. Ini tanpa beban ya. Nanti kalau ada beban pada saat pemotongan kayu gitu, dia mungkin bisa berkurang tergantung tingkat kekerasan dari kayunya. Lalu ada blade size. Blade size ini adalah ukuran dari mata potongnya. Yang ini, ini blade size. Blade size-nya 190 mm dikali 25,4 mm dikali 80 T. Lalu ada cutting capacity maksimal. Pemotongan maksimal itu areanya sekitar 110 dikali 50 mm. Nah, itu dia. Lalu kemudian yang perlu diperhatikan dari meter saw ini yang utama adalah knop-knop atau tombol-tombolnya. Ini tadi spesifikasi nempel di mesin ya. Ini mesinnya. Lalu kemudian ada di belakang mesin ini ada knop. Kita putar. Nah, agak dikendurkan. Lalu kemudian ini bisa untuk sudut ya. Ini yang tengah adalah 0, ke kanan 45, ke kiri 45, dan di sini ada knop merahnya. Jadi bisa diputar setelah knop yang tadi di belakang mesin. Kita putar, lalu ini bisa seperti ini. Nah, kalau sampai mentok 45 derajat, nanti potong kayunya bisa pemotongan sudut 45 derajat untuk sudut siku ya, 90 derajat untuk figura-figura atau bingkai atau pertemuan siku lah pokoknya. Jadi yang sini 45, yang ini 45, lalu dia bertemu. Nah, ini pemotongannya seperti ini. Di sini ada garisnya dan ini timbul ya. Timbul cukup jelas. Kita dekatkan dulu. Nah, ini 0 derajatnya, lalu ke kiri 45 derajat, lalu ke kanan. Nah, itu terlihat 45 derajat dan ada panah merahnya. Gitu. Nah, ini bisa digeser sampai kita kembalikan ke 0 lagi. Nah, itu 0-nya ya. Oke, jadi itu untuk sudutnya ya, sudut miringnya. Lalu kemudian ada lagi sudut miring yang kedua, disebutnya pemotongan bevel. Pemotongan bevel itu apa? Dia yang pertama yang harus kita lakukan adalah di bagian belakang ini ada knop besar, kita kendurkan. Nah, sudah dikendurkan. Ini kita kencangkan yang tadi. Sudah dikendurkan. Lalu kita bisa memiringkan. Nah, ini mata potongnya pun jadi miring juga. Nah, ini acuannya mana? Berapa derajat ini kemiringannya? Acuannya ada di belakang sini. Nah, ini kelihatan ya. 45, 30, 15, 0. Nah, kalau tadi posisi awalnya seperti ini. Nah, itu dia. Nah, ini. Lalu kalau kita miringkan,
derajat. Lalu kalau digabung sudut yang pertama dan tingkat kemiringan kita kendorkan, bisa nggak pertanyaannya? Nah, ini bisa. Nah, ini 45 derajat. Jadi posisinya kalau dari jauh seperti ini ya. Oke, kita kembalikan dulu posisinya. Ya, posisinya sudah kembali seperti semula. Nah, untuk meter saw Ryu ini meter saw 7 inch dari Ryu, sebetulnya ada lagi di level yang di atasnya 7 inch yang dia di bagian belakangnya ini ada slidingnya gitu ya, ada pipa slidingnya. Jadi ini handle-nya ini bisa maju lalu potong, maju lalu potong gitu ya. Kebetulan kita belum punya. Teman-teman yang ingin cari tahu meter saw sliding itu bisa cari di channel-channel lain. Mungkin nanti kalau kita sudah ada barangnya kita akan review juga. Ya, balik lagi ke meter saw Ryu 7 inch ini, serinya RMS 180. Nah, yang pertama ini bagian handle ya. Handle bahannya plastik. Lalu ini ada trigger. Lalu ini ada untuk naik turunnya. Oh ya, untuk naik turunnya itu kita harus ini. Nah, kita tarik dulu ya. Kita tarik. Nah, dia baru bisa naik. Nah, lalu untuk turunnya kita pencet ini. Trigger kita pencet masih nyala, baru dia bisa turun gitu. Lalu ada objek kayunya bisa terpotong gitu ya. Jadi tadi ini untuk knob sudut, ini untuk lock naik turunnya, penguncinya ini untuk bevel tingkat kemiringan. Nah, ini ada blade guard ini bahannya plastik. Lalu ini ada table insert ya, pokoknya table lah, mejanya nanti untuk area pemotongan di sini. Lalu matanya akan turun. Nah, ini di sini bahannya semacam aluminium cor ya, full. Ini aja plastik. Cuma di sini harusnya ada G-clamp yang buat penekan gitu, yang buat megang. Kalau ada kayu ini harusnya ada G-clamp. Tadi udah konfirmasi dengan penjualnya, saya katakan G-clamp yang nggak ada, lalu beliau bilang katanya nanti akan dikirim ulang. Ya, mudah-mudahan dikirim ya, semoga. Tapi kalaupun nggak dikirim juga nggak apa-apa, namanya beli second ya, bekas pakai ya, konsekuensinya seperti itu. Kotor-kotor bekas pemakaian semacam ini. Lalu ada coklat-coklat, debu-debu bekas kayu ya di dalam sini. Nah itu, tapi ya nggak apa-apa, maklumin aja, namanya juga barang bekas pakai. Lalu dari table ini kekurangannya adalah saya nggak menemukan pengukur ya, penggarisnya gitu, gambar penggaris atau stiker atau apa kayak kalau di table saw Ryu. Nah ini kan ada garisnya gitu ya, ada garisnya. Tapi di sini nggak ada. Mau di bawah sini atau mau di atas sini itu nggak ada. Itu jadi kalau mau menentukan
kita mau potong berapa senti. Nah, kita harus ukur dulu kayunya, lalu baru kita sesuaikan di sini. Gitu. Itu jadi menambah pekerjaan jatuhnya, yang jadi kurang praktis. Mungkin kalau yang varian yang lain-lain yang mahal-mahal mungkin lebih ada fitur seperti itu, mungkin ada ya. Nah, lalu kemudian di bagian belakang ini ada apa namanya, ya, kantung debu lah. Jadi kalau pada saat mesin ini beroperasi, debunya keluar dan masuk ke dalam sini. Gitu, disebutnya dashback. Dashback ya itulah. Oke. Nah, jadi kalau mau naik turun kan pencet ya ini, lalu baru dia bisa naik turun. Ya, kurang lebih sih, karena untuk meter saw di channel-channel lain sudah banyak pembahasannya. Jadi kita sementara itu aja dulu yang dibahas. Untuk tes uji cobanya, nanti pada saat kita bikin sesuatu baru kita videokan kembali biar teman-teman bisa lihat. Oke, sementara gitu aja. Oh iya, mengenai harga ini, kalau barunya sekitar 800 ribuan ya, kurang lebih 800 ribuan. Sedangkan ini kita barang bekas pakai, kita beli di 500 ribu aja. Gitu. Mengenai ini harga mahal atau murah, ya kembali ke persepsi masing-masing. Ada yang bilang mahal dengan 500 ribu, tanggung beli baru aja katanya gitu. Atau ada yang bilang wah murah, ya balik lagi kita nilainya seperti apa gitu. Jadi nggak bisa kita katakan mahal atau murah. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton dan yang sudah subscribe. Semoga video ini berguna bagi teman-teman yang mencari referensi meter saw yang harga murah-murah. Segitu aja, sampai jumpa di video up-up berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.